Saya sebenarnya tipe orang yang pemalu sebenarnya. Cuman waktu sama dia ini hubungan kita terlalu dekat, kita terlalu intens ngomong dan akhirnya ngomongin hal-hal yang nggak benar. Ayo, ayo, nggak bisa. Ngeledek lagi. Nggak bisa. Ayo. Nggak bisa kan? Sayang, aku cinta kamu loh, demi apapun. Iya, aku juga. Oh ya, sayang, kita ke kosan yuk. Ngapain sayang? Di sini masih PW loh. Ya elah. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu di sana. Ayo. Sebenarnya pas di situ juga udah nggak ngerti mau ngapa-ngapain gitu, udah malu juga ya gitu. Gimana nih gitu kan. Sayang, ntar ya. Nah. Hei, mau ngapain sih kamu? Enggak sih, kayak so tau. Iya. Jangan ngintip ya. Akhirnya ngajakin hubungan badan ya udahlah, mau nggak mau saya lakukan aja gitu. Kenapa saya mau? Karena mungkin menunjukkan rasa sayang atau lebih karena waktu itu kayak nggak mau kehilangan dia gitu. Kemana aja lu men? Udah 5 touring, lu lewatin. Ya, mau gimana lagi sih? Gue juga nggak enak, tapi cewek gue minta ditemenin terus. Nemenin? Apa ngelonin? Bisa aja lu. Saya punya banyak teman-teman di dunia motor. Sebenarnya selama ini mereka peduli dengan saya. Malah saya kayak mengabaikan mereka. Karena perasaan yang takut itu kan jadi akhirnya hubungan kami makin dalam. Saya kayak ngekang dia kalau mau kemana-mana saya harus tahu, dia kalau mau ngapa-ngapain saya harus tahu dia sama siapa. Merasa saya nggak percaya sama dia, apa yang dia lakukan. Halo, kamu kemana aja sih? Dari tadi diteleponin baru ngangkat sekarang. Wah, males aku. Keadaan itu tuh membuat saya sendiri kayak terpenjara di situ gitu. Kamu mau kuliah kemana jadinya, Van? Solo. Solo? Karena pacar ya? Kenapa waktu itu saya berpikir buat ya udahlah saya pergi ke Solo. Selain juga untuk mempertahankan hubungan, saya berpikir di Solo saya bisa bekerja. Hati-hati loh, Van. Sekarang ini banyak kejadian anak muda yang hamil di luar nikah. Mama juga nggak suka dengan hubungan kami. Nggak usah urusin Irfan. Ya udahlah, saya berpikiran, udah nih, kan dia udah nggak hamil nih. Tumben kita kesini, sayang. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah di hotel. Lagi pula kosan kamu kan nggak bebas. Terus ya. Oh ya, atas nama Irfan nomor 35 ya. Ada satu titik di mana aku menikmati hubungan itu. Ya wis lah, mending kedepannya udah rusakin aja sekalian. Setelah berhubungan badan sama dia, sebenarnya kayak curiga ya sama dia. Nih kok ada ya perempuan yang mau memberikan keperawanannya gitu. Sebodoh itu kah dia gitu kan. Terus curiga aja gitu. Apa mungkin dia udah pernah lakukan ini dengan banyak orang lain? Atau emang dia nakal kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu saya tidur malam-malam tiba-tiba ada orang telepon ke saya. Ya halo. Halo, ya pacarnya Dinda. Ya ini gue pacarnya Dinda. Lu siapa ya? Udahlah, kamu nggak perlu tahu saya siapa. Cewek lu tuh sering tidur sama cowok lain termasuk gua. Lu jangan macem-macem dah sama gue. Dia seperti memberikan informasi bahwa pacar saya ini adalah orang yang sudah pernah berhubungan badan dengan beberapa orang di luar sana sebelum dengan saya. 2 hari setelah kejadian telepon malam itu, saya pergi ke Solo. Oh, Mas, tumben kamu udah ada di sini. Kamu tuh apaan sih? Kamu selingkuh ya? Kok tiba-tiba kamu bahas selingkuh? Siapa coba yang nelpon ke HP aku? Dia bilang kalau kamu tuh sering tidur sama cowok lain selain aku. Kenapa diam? Hah?
Coba ngomong. Mas mau dengar. Ya udahlah Mas, kita putus aja. Sebenarnya kaget juga gitu loh. Loh, kenapa minta putus? Padahal saya sudah mengorbankan segalanya. Kamu nggak sadar? Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kamu tuh terlalu overprotective. Iya, merasa tertipu sekali ya waktu itu. Akhirnya dia putusin saya dengan alasan yang nggak jelas gitu. Padahal saya sudah berkorban, saya sudah ninggalin orang tua saya. Kayak jadi numpuk di situ, jadi satu. Pada waktu itu saya bingung, nggak ngerti bagaimana jalan keluarnya ini gitu. Saya tahu bahwa berhubungan badan sebelum menikah itu adalah sesuatu hal yang salah. Saya masih tetap lakukan itu. Bahkan sampai saya tahu bahwa saya bukan pria yang pertama buat dia. Saya masih tetap bisa menerima dia. Bahkan sampai saya pergi ke Solo, sampai saya bekerja di Solo. Saya kayak pengorbanan saya sia-sia. Waktu itu mama melihat mata saya sembab. Irfan, kamu kenapa? Kamu putus ya? Sini, ikut Mama. Iya, Mam. Aku putus. Coba lihat Mama. Jangan nangis gini dong, ya. Anak laki-laki itu harus kuat, harus tegar. Waktu itu benar-benar saya bisa mengeluarkan semuanya di situ. Saya nangis sama mama. Saya minta maaf sama mama. Untuk melupakan dia, mama sih sebenarnya saranin, kamu lebih baik ke Jakarta aja. Nanti kalau udah sampai Jakarta jangan lupa kabarin Mama. Iya, Ma. Ya. Saya berpikir ketika saya ada di Jakarta, saya bisa melupakan semuanya yang ada di sini. Saya akan jauh lebih baik di Jakarta dan saya harus bertobat di Jakarta. Terus di Jakarta diajakin lah kayak sebuah KKR gitu, sebuah ibadah. Terus ketika di ibadah itu kan kita dapat mentor satu-satu. Terus disitulah saya bisa terbuka semuanya. Saya mulai ceritain lagi tentang saya punya mantan pacar, saya punya masa lalu yang buruk dengan dia, saya pernah berhubungan badan dengan dia. Waktu itu dia cuma bilang keterbukaan adalah awal dari semuanya. So terbukalah bukan di depan mentor tapi di hadapan Tuhan. Saya merasa seperti anak yang terhilang, yang kembali lagi. Saya buat sebuah komitmen, yaitu saya berjanji saya tidak akan berhubungan badan lagi sebelum saya menikah. Pas selesai ibadah itu, saya kayak saya harus bereskan ini juga dengan mantan pacar saya itu. Tapi kayak nggak etis aja kalau via telepon kan, jadi kayaknya waktu itu saya ajakin dia ketemuan. Pas awal-awal ketemu juga kayak nostalgia gitu sih. Aku tuh kesini mau minta maaf soal kemarin. Aku tahu kalau aku salah. Udah lah Mas, nggak usah dibahas. Itu tuh masih siang, jadi kita masih ada waktu buat ngobrol kan. Singkat cerita, jatuh lagi lah saya di situ. Di situ titik dimana saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri, tidak bisa menguasai pikiran dan perasaan saya, dan akhirnya kami kembali lagi jatuh dalam dosa yang sama. Emang susah sih menjaga kekudusan itu, perasaan keterikatan fisik dengan dia mungkin ada waktu itu ya. Sebenarnya malah merasa kayak mengkhianati Tuhan ya dengan janji-janji saya gitu. Jadi kehidupan dia meskipun sudah dilayani dalam retret itu dan beberapa pelayanan lanjutan, dia masih mengalami hal yang sama, jatuh bangun. Hal yang paling menghambat adalah dia tidak punya orang untuk dia bisa cerita atau untuk bisa berbagi apa yang sedang dihadapi dia secara pribadi.
Yang ada adalah dia coba tutupi dan dia coba atasi sendiri. Jadi dia bolak-balik jatuh. Allah. Saya alami sebuah kecelakaan. Waktu itu saya cuma kabarin aja, "Ma, Irfan kecelakaan." Mungkin Tuhan seperti mengingatkan gitu, janganlah cobai dirimu sendiri gitu, karena saya sadar juga saya masih lemah. Ketika mungkin saya ketemu dengan dia, bisa aja mengulang lagi hal yang sama, atau mungkin ngajak balikan lagi atau apa. Ada hal yang dalam kelemahan saya yang akan terjadi di situ. Dan Irfan, kenapa kamu jadi gini? Hah? Kenapa nak? Hah? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mak. tinggal lihat orang tua saya yang selama ini menyayangi saya, yang saya nggak pernah peduliin mereka, saya cuma nanggep iya aja. Dibandingkan saya menyayangi orang, dibandingkan saya melakukan sesuatu yang sebenarnya sia-sia buat saya gitu. Kalau dulu mungkin saya nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, jadi hidup saya gampang banget jatuh, gampang banget tergoda oleh godaan. Tapi sekarang kayak semuanya kalau udah di dalam Tuhan tuh semuanya enak aja gitu. Semuanya tuh jadi kayak bisa ngontrol diri sendiri, bisa menjaga bahwa oh gue tahu nih kayak gini salah gitu, dan aku nggak bisa lakuin itu lagi. Kesalahan yang paling fatal menurut saya adalah ketika saya mempertaruhkan iman saya hanya untuk sebuah cinta yang harusnya nggak saya lakukan. Akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk tidak menghubungi dia lagi. Sehubungan dengan hidup lamanya yang jatuh dalam dosa seksual, hidup barunya dia di dalam Tuhan, dia memilih untuk berkomitmen untuk hidup kudus. Saya bersyukur sama Tuhan karena masa lalu saya yang seperti itu membuat saya berpikir bahwa impian saya itu jauh banget sih gitu. Tapi ketika saya udah dekat dengan Tuhan, keluarga dipulihkan, hubungan dipulihkan, kehidupan saya dipulihkan, dan akhirnya saya bisa mencapai semua cita-cita saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Melalui perkenan Tuhan, saya bisa keliling Indonesia, saya bisa touring ke berbagai kota di Indonesia. Dan menurut saya bersama Tuhan tuh nggak ada yang sia-sia.